kita sebetulnya, kalau buat aku ya, yang setiap hari ngeliat anak masalah, setiap hari juga mulai belajar bagaimana kebijakan orang tua, stop untuk label jelek. Karena kerekam juga di otak anak. Bener juga sih. Kita harus kasih motivasi bahwa dia adalah anak. Enggak, kamu bisa jadi anak yang baik, kamu bisa jadi anak bener. Generasi hebat, generasi emas. Setuju. Ya, generasi yang teknologi mudah, nak. Ya, iyalah. Sekarang kalau misalnya kita nggak punya teknologi yang sekarang kayak digital, ya kita bisa gampang googling sana sini untuk tahu dunia ini ada apa kan? Terlambat banget. Bener juga. Terlambat banget. Tapi memang kalau dalam Al-Quran pun ada, kita harus mengajarkan anak-anak kita, keturunan kita sesuai pada zamannya. Ya, itu juga diperkuat oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Nah, ahli neuroscience mengatakan satu sel otak yang tadinya 100 miliar kan, satu sel otak itu seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ada kalimat gitu. Jadi ini memang lebih canggih dari apapun sebenarnya. Iya, mereka lebih canggih. Kalau kita lebih tangguh. Iya. Canggihnya tuh macam-macam, Mak. Canggih menyerap data-data, menyerap informasi. Maka arahan dari kita itu sebanyak-banyaknya. Apalagi usia-usia masih muda. Iya benar. Gak apa-apa, dia masukin terus, masukin. Suatu ketika nanti dia jalan sendiri, dia akan tuntunan di otaknya karena nasihat kita. Kata papa aku, kata mama aku, kata itu. Itu juga aja. Itu masuknya orang tua tuh untuk di memorinya itu saat-saat golden age-nya dia itu. Lebih-lebih 0 sampai 6 tahun. Aduh, Rafatha udah lewat lagi. Tapi semoga aja masuk dari kemarin. Ya kemarin kan udah ngasih tahu kan. Pasti masuk gitu. Pasti masuk. Tapi aku ngerasain waktu itu bedanya, aku kan suka ngebandingin. Aku sama Rafatha pada usia waktu itu. Mungkin kalau aku tuh dulu masih di Bandung, kadang aku SD sih aku masih diantar jemput, tapi SMP tuh aku udah mulai dilepas tuh, Bu. Naik angkot, main ke sawah, main sama anak-anak kampung, main bola sama akam situ. Nah kalau Rafatha ini aku ngeliat, waduh dia ini di rumah terus nih, main game, main ini. Ya sekarang sih masuk, tapi aku tuh udah kekhawatiran nanti dia bisa apa ya? Ya kan nggak Rafatha sendiri yang begitu, nggak Rafatha sendiri yang begitu. Anak lain juga begitu. Anakku juga begitu. Juga. Ya, anak tetangga juga begitu. Iya juga sih. Jadi bukan dia sendiri. Dulu waktu AA misalnya main bola, main kejar layangan putus. Iya itu aku kan nggak sendiri. Bener Semua juga begitu. Sekarang juga anak kita nggak sendiri kok kayak gitu. Kecuali ya anak kita yang sendiri gitu, yang lain pada ramai-ramai di luar sana main badminton. Tapi kan aku kalau lihat-lihat ikhtiar dari AA. Kayak di sini misalnya, ada lapangan badminton, lapangan tenis, kolam renang. Itu fasilitas-fasilitas yang diupayakan oleh orang tua. Itu udah syukur banget, Orang lain nggak bisa. Baru mau main badminton aja depan rumah, baru 2 mukul lewat motor, 2 mukul lewat tukang gado-gado, tukang ketoprak. Karena aku selalu punya prinsip ini. Memang benar namanya ilmu pendidikan itu penting. Tapi ternyata ilmu kehidupan itu jauh lebih penting. Ya, betul. Bukannya, tetap pendidikan itu penting. Aku tuh memang sekolah dibilang pinter tapi nggak pinter-pinter amat. Dibilang bodoh juga ya kadang nyontek gitu, Bu. Tapi maksudnya istilah smart school dan smart street. Ternyata selama aku 37 tahun hidup ini, yang aku rasakan itu, aku dipikir-pikir dulu waktu pertama kali masuk entertain tuh sekolah itu harus setengah-setengah karena papaku mulai sakit-sakitan dan lain-lain. Udahlah aku mau kerja. Tapi berjalan seiringnya waktu sampai sekarang, ibaratnya aku bisa berada di titik ini, ya sekolah penting. Tapi ternyata dari ilmu kehidupanku ini aku tuh kan lewatin sendirian semuanya nih, sendirian yang menjadikan aku seperti ini gitu. Jadi aku selalu bilang sama istriku bilang, udah Rafatha harus sekolah gini-gini. Iya, oke, tapi aku bilang tetap dianya tuh harus punya ilmu kehidupannya tuh gimana ya supaya belajar dari kesalahan. Betul. Kesalahan itu manusia itu memang tempatnya salah. Iya, tapi belajar dari situ tuh yang hebat itu kan manusia salah dia bangkit. Kalau yang salah dia kalah ya itu yang kurang baik. Iya, jadi memang anak-anak itu kita penting tambahannya tadi adalah pokoknya kalau kamu melakukan kesalahan, kekhilafan, kita jangan terus marahin. Ya nggak boleh tuh. Ya, malah dikasih tahu mana kesalahannya. Nanti betulinnya begini ya, Nak. Kan gitu aja. Iya benar sih. Iya, kayak gitu kalau terus-terusan anak-anak ngerti juga. Jadi mereka akan tangguh di eranya. Iya benar. Jangan bandingin sama kita. Betul, itu juga. Kita nggak boleh bandingin sama kita, benar. Mereka kan nggak naik angkot, Benar juga, bisa juga sih benar. Dan dia tinggalnya di Jakarta lagi. Iya,
Mau debu-debuan Jakarta. Iya juga sih. Ya bener. Kita harus membuat anak kita tangguh di Tangguh eranya. Di eranya. Jangan mah kita mah memang. Jadi kan ada ada zamannya ya. Ada zamannya, ada orangnya. Ada orangnya, ada zamannya kan gitu. Iya. Jadi kita juga sebagai orang tua harus merelakan, maksudnya nggak boleh kita juga nggak usah ngebandingin. Iya, nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa. Nah itu tuh bener. Papa dulu. Itu nggak boleh tuh. Itu juga nggak boleh sering-sering gitu ya. Gini, bukan nggak boleh. Anak-anak seneng dengar cerita kita zaman dulu. Iya. Yang dia tidak seneng adalah tapi kamu gitu. Membandingkannya. Iya. Anak-anak suka nanya kok, Papa dulu gimana Papa? Dia cerita aja. Iya. Supaya dia ambil hikmahnya. Dan tolong stop sampai Papa dulu ya sekolah naik angkot. Wah, panas apa gitu aja. Ya, nggak usah lanjut. Tapi kamu enak sekarang. Enak sekarang. Naik mobil masih juga nggak bisa belajar. Itu nggak boleh tuh ya. Itu menjatuhkan mental dia. Betul. Wah, ini banyak pembelajaran ini. Nah, sekarang aku penasaran tentang neo parenting skill. Ya, itu neo parenting skill itu apa itu? Itu sebuah istilah neuro parenting. Karena sekarang kan ilmu otak berkembang ya, karena ditemukan alat-alat yang bisa mendeteksi otak gitu. Neuro parenting, neuro ilmu otak, parenting ilmu pengasuhan. Jadi ilmu pengasuhan yang belajar tentang otak. Maksudnya gini, termasuk dari awal kita ngomong itu sudah masuk neuro parenting. Bahwa otak manusia itu lebih canggih era sekarang. Anak laki beda sama anak perempuan otaknya, itu masuk neuro parenting. Kita mentreatmentnya beda gitu. Berarti ini dalam rumah tangga kan, berarti itu masuk rumah tangga. Kayak sekarang nih, kalau rumah tangga sendiri sebelum masuk ke neo parenting, kan banyak nih pasti juga Bu Dokter menanggulangi suami istri. Masya Allah. Ini biasanya tahun keberapa suami istri itu mendapatkan coba katanya kan ada yang bilang kalau udah lewat 5 tahun aman. Ini gue udah 10 tahun masih aja ada ribut-ributnya Dok. Jadi kan kalau berumah tangga ini kan memang berkumpulnya perbedaan-perbedaan. Oh iya banget. Perbedaan laki perempuan aja udah beda nih. Udah sangat beda. Belum keluarga. Iya. Perbedaan watak. AA sama Teh Gigi kan soulmate kalau saya analisa. Insya Allah. Wataknya. Soulmate pakai banget. Waduh. Iya. Nah, gini. Jadi memang watak suami istri itu Allah pertemukan, dia beda sisi-sisi puzzle. Saya beda puzzle. banget sama Gigi bener. Iya. Tapi justru itu dipertemukan untuk saling melengkapi. Saling mengisi. Iya. Bisa gitu 17 Februari sama ulang tahunku. Sama persis 17 Februari, dia 88, saya 87, tapi sifatnya beda. Jadi memang nggak, kalau tanggal lahir itu sekarang nggak terlalu mempengaruhi, tidak terlalu. Justru yang mempengaruhi adalah watak yang kita bawa, dan watak yang kita bawa itu genetik. Bawaan dari orang tua dan leluhur kita sampai 7 ke atas. Gitu. Nah, waktu ketemu kan kan tipe yang gembira dan damai. Ya, Teh Gigi tipe yang mau sempurna melakukan apa-apa dan juga mau cepat, hasrat mengaturnya juga tinggi. Itu cocok banget sama AA. Hasrat mengatur yang cepat itu cocok dengan AA yang hasrat damai. AA ini kan tanpa sadar dari kecil pun selalu kalimatnya terserah lebih sering tuh. Terserah. Iya. Terserah. Bener. Iya, kan orang damai, nggak mau konflik. Iya, kalau aku tuh nggak mau konflik sama siapa-siapa. Iya, kelihatan banget. AA tuh nggak mau konflik. Itu memang harus dapat pasangan watak yang berani agak tegas sedikit gitu. Kalau Gigi memang lebih keras, maksudnya meskipun dia tidak terlihat keras, tapi dia sebenarnya lebih keras loh. Iya. Dia tuh lebih susah cair. Bukan keras, lebih tegas. Iya, lebih tegas. Dan dia lebih susah cair. Kalau aku tuh lebih gampang. Kalau dia tuh mikirin dulu, ini dulu. Kalau dia enggak, dia nggak bisa pura-pura tuh. Kalau aku masih bisa pura-pura, Bu. Iya, karena memang watak orang damai dan tadi hasratnya gembira. Memang tipe yang memang bukan pura-pura sebetulnya. AA tuh jago negosiasi. Ya, dan AA juga punya kecerdasan bahasa, kecerdasan interpersonal, ketemu orang itu tuh ada di otak semuanya. Itu bawaan sejak lahir. Memang harus dipertemukan watak yang tadi, yang detil, yang dipikirkan dalam, yang ngerem-ngerem gitu. Iya, dia tuh suka ngerem-ngerem, aku suka kesel, ngehambat nih gitu. Padahal dia emang bagus sebenarnya. Bener juga sih, ujung-ujungnya kalau udah kejeruk bener juga sih kata dia, tapi gue gengsi aja ngomongnya, Bu. Biasanya kalau permasalahan terumit dalam rumah tangga yang Ibu Dokter tangani apa karena masalah finance? Jadi sebetulnya dasar awal pertengkaran karena tidak kenal masing-masing jati dirinya.
Karena jati diri itu ternyata di dalam otak tuh ada kekuatan kelemahan. Nah, waktu ketemu kan karena soulmate, karena beda kan soulmate ketemu nih. Magnetnya asik nih. Pas udah bersama-sama kan masing-masing kekuatan kelemahannya muncul. Kekuatan kelemahannya masing-masing ditampakkan, ya kan? Nah, ini memang harus dijembatani dengan ilmu memang. Belajar. Belajar tuh nggak perlu harus baca buku saja atau misalnya ke sebuah seminar. Memperhatikan aja, oh ya istri saya senangnya begini, oh suami saya senangnya. Itu kan juga belajar. Yang A bilang tadi, ya smart street namanya. Cerdas karena perjalanan hidup. Itu juga belajar gitu. Ilmu kehidupan. Iya, ilmu kehidupan. Yang penting adalah pada saat salah satunya sedang tegangan tinggi atau sedang kesel marah, satu tenang aja dulu gitu. Gitu-gitu aja ganti-gantian. Didik anak juga gitu. Kalau satunya negur anak, satunya diam dulu gitu. Iya. Ya, nggak usah dua-duanya negur. Betul. Satu namanya ada istilah kita patching up, menambal. Good cop, bad cop ceritanya. Iya, kayak gitu kan. Jadi misalnya mamanya sekarang yang marahin dia, papa tenang dulu, pas mama nggak ada, kita kasih kode supaya papa menjelaskan, masuk. Besok lagi jangan selalu mama yang marah, gitu. Gantian lagi papa yang marah, supaya anak tidak memanipulasi kondisi. Karena anak-anak tuh suka memanipulasi. Oh, bapakku nih yang marah-marah. paling gampang dia nggak pernah marah-marah, dia aja yang kita manipulasi. Itu bawah sadar tuh. Iya. Bisa gitu juga sih, bener-bener. Iya. Sekarang tuh aku tuh jarang banget melarang. Pasti Gigi yang banyak melarang. Pasti anakku tuh, papa boleh nggak beli game? Anakku dia tahu, aku nggak pernah bilang nggak. Ya. Nah sekarang kalau boleh gantian. Ya Papa Raffi yang melarang, Mama Gigi yang pecap. Besok lagi gantian, dia bermain peran namanya, role play. Karena anak-anak harus tahu bahwa oh bapak ibunya dua-duanya itu kompak. Dua-duanya bisa kadang marah, bisa kadang dia ramah gitu. Bisa kadang melarang yang satu bisa juga kadang melarang. Jadi nggak melulu oh mamaku yang melarang terus. Itu yang sering terjadi. Makanya anak bawah sadar suka memanipulasi itu gitu. Biasanya kalau fase-fase usia-usia pernikahan, ngurus anak tuh ada fase-fasenya nggak sih, Bu Dokter? Sebetulnya secara saklek tuh nggak ada kalau pernikahan ya. Semakin misalnya sekarang kan enak nih, anak-anak menikah baru ada namanya persiapan pranikah, kelas pranikah. Ya. Lumayan tuh ada 3 bulan, 4 bulan. Itu tuh membuat perbedaan itu terjembatani dengan persiapan. Iya, ada persiapannya. Iya. Kalau zaman kita kan enggak. Main terjun aja. Pas gitu baru kaget, habis nikah baru kaget. Iya, pas terjun baru belajar gaya bebas. Langsung gaya batu gitu, bingung kayak gini. Nah, untungnya diikat pernikahan yang atas nama Allah. Jadi kalaupun kita rasanya mau ninggalin, ingat lagi ya Allah, itu istighfar, iya. Untungnya begitu. Bener. Iya, karena seandainya nggak ada ikatan karena Allah tuh gampang banget pasangan itu bosan gue tinggalin, bosan nggak cocok gitu. Iya. Oh kalau nggak mau udah pisah-pisah terus pasti. Itulah makanya bedanya pernikahan dan orang misalnya cuma pacaran biasa. Iya, bener.